Halo, perkenalkan saya Dimas Tor Tauhid dengan NIM 253030503016. Saya berasal dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu Sistem Apotek, menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk penulisan kode dan menjalankan program, saya menggunakan tools Visual Studio Code. Sebelum masuk ke penjelasan program, saya akan menjelaskan sedikit konsep dasar agar lebih mudah dipahami nanti. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu bisa kita bayangkan seperti sebuah tempat atau penyimpanan data, seperti kotak atau suatu wadah. Di dalamnya kita bisa menyimpan nilai seperti angka atau teks. Contohnya dalam program ini ada variabel yang digunakan untuk menyimpan ID pasien, nama pasien, dan juga usia pasien. Yang kedua adalah fungsi atau function. Fungsi ini bisa kita bayangkan seperti sebuah alat atau mesin yang memiliki tugas tertentu. Jadi ketika kita memanggil fungsi tersebut, dia akan langsung menjalankan pekerjaannya yang sudah ditentukan, seperti menambah data pasien atau menampilkan data. Setelah memahami konsep dasar tersebut, kita masuk ke penjelasan program. Oke, pada penjelasan program yang saya buat adalah sistem antrian pasien di sebuah apotek. Secara sederhana, program ini digunakan untuk mengatur pasien dari mulai datangnya pasien, menunggu antrian, dilayani, sampai datanya disimpan sebagai riwayat. Kita mulai dari konsep dasar dulu. Bayangkan di sebuah apotek, pasien datang lalu mendaftar. Pasien yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Nah, program ini meniru kondisi tersebut menggunakan konsep antrian. Di dalam program ini ada dua tempat penyimpanan data, yaitu yang pertama adalah antrean. Di sini berisi pasien yang masih menunggu. Data disimpan secara berurutan. Jadi yang pertama masuk, maka dia akan yang berada di depan. Yang kedua adalah riwayat. Ini berisi pasien yang sudah selesai dilayani. Jadi setiap pasien yang sudah dipanggil, datanya dipindahkan ke riwayat. Program ini memiliki menu utama di bagian paling bawah. Di sini kita dapat memilih berbagai fitur seperti menambah pasien, melayani pasien, menampilkan antrean, menampilkan riwayat pasien yang sudah dilayani, mengurutkan data, mencari data pasien, dan juga menjumlahkan rata-rata usia pasien. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Pertama, kita lihat di bagian struktur data. Di sini program ada yang namanya struct pasien. Ini bisa dibayangkan seperti sebuah formulir data pasien. Di dalamnya ada 3 informasi, yaitu ID pasien, nama pasien, dan usia pasien. Kenapa ini ada int sama string dan juga int? Ini adalah tipe data. Kalau int atau integer itu biasanya untuk data yang jenisnya berupa angka saja. Kalau string itu dia bebas, bisa huruf ataupun angka. Selanjutnya di sini ada struct node. Ini digunakan untuk membuat antrean. Cara kerjanya seperti rantai di mana setiap pasien terhubung ke pasien berikutnya. Jadi data tidak disimpan sekaligus tapi saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya kita punya dua variabel penting, yaitu head dan tail. Head itu menunjuk ke pasien paling depan, sedangkan tail menunjuk ke pasien paling belakang. Jadi saat ada pasien baru, dia akan masuk ke bagian tail. Lalu ada bagian array yang bernama riwayat. Array ini bisa dibayangkan seperti rak penyimpanan. Berbeda dengan antrean yang berbentuk rantai, riwayat ini disimpan dalam bentuk daftar tetap. Jadi setiap pasien yang sudah selesai akan dimasukkan ke dalam array ini. Berikutnya kita masuk ke fungsi-fungsi atau fitur-fitur. Selanjutnya di sini ada fungsi buat node. Ini digunakan untuk membuat data pasien baru. Setiap kali ada pasien baru, maka program membuat satu node baru yang berisi data pasien tersebut. Kemudian ada fungsi check ID. Nah, ini digunakan untuk memastikan ID tidak boleh sama. Program akan mengecek ke antrean dan juga ke riwayat. Kalau ID sudah ada, maka pasien tidak boleh ditambahkan. Ini umpamanya seperti mengecek NIK dalam suatu KTP. Tidak boleh ada yang sama, seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi enqueue, digunakan untuk menambah pasien ke antrean. Di sini program meminta input ID, nama, dan usianya. Setelah itu data dimasukkan ke belakang antrean. Fungsi ini menggunakan perulangan. Jadi kita bisa masukkan banyak pasien sekaligus tanpa kembali ke menu. Selanjutnya ada fungsi deque yang digunakan untuk melayani pasien. Pasien yang paling depan akan diambil lalu datanya dipindahkan ke riwayat. Setelah itu, antrean akan maju ke depan. Selanjutnya ada fungsi tampil antrian. Di sini digunakan untuk menampilkan semua pasien yang masih menunggu. Program akan membaca data satu persatu dari depan sampai akhir. Kemudian di sini ada fungsi tampil riwayat yang digunakan untuk menampilkan pasien yang sudah selesai dilayani.
Karena menggunakan array, program tinggal menampilkan dari awal sampai jumlah data yang ada. Di sini selanjutnya ada fungsi sorting, ada bubble sort, dan bubble sort nama. Sorting itu pengurutan. Fungsi ini digunakan untuk merapikan data. Cara kerjanya sederhana, yaitu membandingkan dua data lalu menukar posisi yang tidak sesuai urutan. Proses ini diulang sampai semua data rapi. Lalu ada fungsi pencarian, yaitu binary search ID dan juga binary search nama. Cara kerjanya ini seperti mencari buku yang sudah diurutkan. Program akan langsung mencek bagian tengah, lalu mempersempit pencarian ke kiri atau ke kanan. Jadi pencariannya lebih cepat dibanding mencari satu persatu. Kemudian ada fungsi total usia rekursif. Ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh usia pasien dalam antrean. Cara kerjanya unik karena fungsi ini memanggil dirinya sendiri sampai semua data habis. Lalu hasilnya digunakan di fungsi hitung rata-rata usia untuk mendapatkan rata-rata usia pasien. Oke, sekarang saya akan menjalankan programnya. Yang pertama, di sini kita dapat melakukan tambah data pasien. Di sini kita dapat masukkan ID, nama, dan juga usia pasien tersebut. Oke, saya akan masukkan 100 data pasien sekaligus. Selanjutnya, saya dapat melayani pasien tersebut satu persatu, mulai dari pasien yang pertama mendaftar sampai pasien yang terakhir kali mendaftar. Oke, di sini saya sudah melayani 100 pasien. Selanjutnya di sini ada fitur untuk menampilkan antrean tadi. Karena saya sudah melayani semua pasien tadi, jadi antreannya kosong. Oke, di sini ada menampilkan riwayat pasien yang sudah dilayani tadi. Nah, di sini ada 100 pasien. Oke. Lalu ada fitur sorting di sini untuk mengurutkan berdasarkan ID atau nama. Jika milih sort ID akan mengurutkan data berdasarkan ID. Jika sort nama akan mengurutkan data berdasarkan nama. Selanjutnya di sini ada fitur mencari data pasien berdasarkan ID. Jika kita ingin melakukan pencarian data pasien menggunakan ID, kita terlebih dahulu harus mengurutkannya menggunakan sort berdasarkan ID. Oke, data pasien sudah kita urutkan berdasarkan ID. Sekarang kita cari. Misal saya ingin mencari dengan ID 1050. Nah, di sini ada Zidan yang sudah kita layani. Selanjutnya ada juga mencari data pasien berdasarkan nama. Ini juga kita harus urutkan lebih dahulu. Jadi kita gunakan fungsi sorting data pasien berdasarkan nama. Oke. Kita cari nama pasiennya. Wahyu. Wahyu ada di urutan ke 1099. Selanjutnya ada menu untuk menghitung rata-rata usia pasien. Nah, dari 100 pasien, rata-rata usianya adalah 42. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.